Ada saat dalam hidup ketika kamu berhenti bertanya, mengapa mereka tidak menghargai aku? Bukan karena kamu sudah mendapatkan semua jawaban, tetapi karena akhirnya kamu memahami satu hal. Tidak semua orang mampu melihat nilai sesuatu sebelum mereka membutuhkannya. Ada orang yang baru menghargai air ketika tenggorokannya terasa kering. Ada orang yang baru memahami arti rumah setelah terlalu lama berada di luar. Dan ada pula orang yang baru menyadari betapa berharganya seseorang setelah orang itu tidak lagi berusaha membuktikan apapun kepada mereka. Mungkin selama ini kamu adalah orang yang seperti itu. Kamu pernah berada di sebuah ruangan, mendengarkan orang-orang berbicara tentang keberhasilan, pendidikan, jabatan, gelar, dan pencapaian. Mereka berbicara dengan penuh keyakinan, sementara kamu memilih diam. Bukan karena kamu tidak memiliki sesuatu untuk dikatakan, tetapi karena kamu sudah terlalu sering mengalami bahwa kata-kata dari seseorang yang dianggap biasa seringkali tidak didengar. Kamu menyampaikan sebuah gagasan, tidak ada yang memperhatikan. Beberapa saat kemudian, seseorang yang memiliki jabatan lebih tinggi mengatakan hal yang hampir sama. Tiba-tiba semua kepala mengangguk. Wah, itu ide yang bagus. Dan mungkin saat itu kamu hanya tersenyum. Dalam hati kamu berkata, bukankah tadi aku sudah mengatakan hal yang sama? Tetapi jangan terlalu cepat merasa kalah, karena terkadang masalahnya bukan pada kualitas suaramu. Masalahnya adalah telinga mereka hanya terbuka kepada suara yang menurut mereka pantas didengar. Mereka tidak menilai isi perkataanmu, mereka terlebih dahulu menilai siapa yang mengucapkannya. Dan inilah salah satu kenyataan pahit dalam kehidupan. Banyak manusia tidak melihat kedalaman. Mereka melihat permukaan. Mereka melihat pakaian sebelum karakter. Mereka melihat jabatan sebelum kebijaksanaan. Mereka melihat gelar sebelum pengalaman. Mereka melihat jumlah pengikut sebelum kualitas pemikiran. Seolah-olah nilai manusia dapat ditempelkan seperti label pada sebuah barang. Tetapi kehidupan tidak sesederhana itu. Karena ada sesuatu yang tidak bisa dicetak di atas selembar ijazah. Ada sesuatu yang tidak bisa ditulis di belakang nama. Ada sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan jabatan. Dan sesuatu itu adalah kebijaksanaan. Kebijaksanaan tidak selalu datang dari ruang kelas. Terkadang ia lahir dari malam-malam ketika kamu menangis sendirian. Ia lahir dari kegagalan yang hampir menghancurkan kepercayaan dirimu. Ia lahir dari pengkhianatan yang membuatmu belajar membaca manusia. Ia lahir dari kehilangan yang memaksamu memahami bahwa tidak semua hal dapat dipertahankan. Ia lahir ketika kamu jatuh, lalu memilih bangkit tanpa menyalahkan seluruh dunia. Dan mungkin itulah alasan mengapa kamu tidak boleh merasa rendah hanya karena perjalananmu berbeda. Karena bisa jadi apa yang tidak kamu miliki di atas kertas sedang digantikan oleh sesuatu yang jauh lebih dalam di dalam dirimu. Bayangkan sebuah buku tua, sampulnya kusam, sudut-sudutnya sudah rusak, beberapa halaman bahkan terlihat menguning. Jika seseorang hanya menilai dari penampilannya, mungkin buku itu akan diletakkan begitu saja. Sementara sebuah buku baru dengan sampul menggilap langsung menarik perhatian. Tetapi siapa yang tahu? Bisa jadi buku tua itulah yang menyimpan kalimat yang mampu mengubah hidup seseorang. Begitu pula manusia. Ada manusia yang terlihat sederhana, tetapi pikirannya dalam. Ada yang tidak memiliki jabatan, tetapi mampu memberikan nasihat yang menenangkan. Ada yang tidak banyak berbicara, tetapi ketika berbicara, kalimatnya membuat orang lain berpikir berhari-hari. Dan ada pula orang yang memiliki begitu banyak gelar, tetapi belum tentu memiliki kedewasaan untuk memahami satu hati manusia. Ini bukan berarti pendidikan tidak penting. Bukan. Ilmu tetap penting. Pendidikan tetap berharga. Gelar dapat membuka pintu. Tetapi gelar bukanlah satu-satunya ukuran kedalaman seseorang. Karena memiliki ilmu dan memiliki kebijaksanaan adalah dua hal yang berbeda.
Ilmu dapat membuat seseorang mengetahui bahwa api itu panas, tetapi pengalaman membuat seseorang tahu bagaimana rasanya terbakar. Ilmu dapat menjelaskan mengapa seseorang menangis, tetapi pengalaman membuatmu mampu duduk di samping seseorang tanpa menghakiminya. Ilmu dapat membuat seseorang pandai berbicara, tetapi kebijaksanaan mengajarkan kapan harus berbicara dan kapan harus diam. Dan mungkin inilah sesuatu yang selama ini tumbuh di dalam dirimu tanpa kamu sadari. Kamu belajar dari kehidupan, kamu belajar dari manusia, kamu belajar dari kesalahan, kamu belajar dari kehilangan, kamu belajar dari penolakan, kamu belajar dari hari-hari ketika tidak ada seorang pun yang datang menyelamatkanmu. Dan semua pengalaman itu perlahan membentuk sesuatu yang tidak terlihat. Cara berpikirmu berubah, cara kamu melihat manusia berubah, cara kamu menghadapi masalah berubah. Dulu sedikit masalah membuatmu panik, sekarang kamu mampu menarik nafas dan berkata, "Baik, mari kita lihat bagaimana aku bisa melewati ini." Dulu ketika seseorang menyakitimu, kamu ingin membalas. Sekarang kamu mulai memahami bahwa tidak semua pertempuran layak dimenangkan. Dulu kamu ingin semua orang memahami dirimu. Sekarang kamu mulai sadar bahwa tidak semua orang harus memahami perjalananmu. Dan itulah pertumbuhan. Bukan ketika kamu menjadi orang yang paling keras, tetapi ketika kamu menjadi orang yang tidak lagi mudah diguncang. Namun ada satu hal yang perlu kamu ingat. Jangan sampai karena pernah diremehkan, kamu kemudian membangun kesombongan baru. Jangan sampai kamu berkata, nanti mereka akan menyesal. Nanti mereka akan melihat siapa aku. Nanti aku akan membuktikan semuanya. Tidak. Kamu tidak perlu menjadikan hidupmu sebagai panggung pembuktian. Karena ketika seluruh hidupmu hanya diarahkan untuk membuktikan bahwa orang lain salah, sebenarnya mereka masih memiliki kendali atas hidupmu. Kamu masih berjalan berdasarkan penilaian mereka. Kamu masih bekerja agar mereka melihatmu. Kamu masih berusaha agar mereka mengakui keberadaanmu. Padahal kebebasan yang sebenarnya dimulai ketika kamu tidak lagi membutuhkan pengakuan mereka. Biarkan mereka berpikir apapun. Biarkan mereka meremehkan. Biarkan mereka menganggapmu biasa. Biarkan mereka melewatkanmu. Karena tidak semua orang harus mengenali nilaimu sejak awal. Sebuah berlian tidak menjadi kurang berharga hanya karena seseorang mengiranya batu biasa. Nilai sesuatu tidak berubah hanya karena mata yang melihatnya belum mampu mengenalinya. Dan mungkin kamu sedang berada di fase itu. Fase ketika orang-orang belum melihat apa yang sedang tumbuh di dalam dirimu. Jangan terburu-buru kecewa. Pohon tidak meminta manusia percaya bahwa suatu hari ia akan memberikan buah. Ia hanya terus tumbuh. Akar masuk semakin dalam, batang semakin kuat, daun semakin lebat, dan ketika waktunya tiba, buah berbicara tanpa perlu menjelaskan dirinya sendiri. Begitu juga denganmu. Jangan terlalu sibuk menjelaskan siapa dirimu. Bangun dirimu. Perdalam ilmumu, perluas pengalamanmu, perbaiki karaktermu. Belajar dari kesalahan dan teruslah bertumbuh. Karena pada akhirnya kualitas seseorang tidak perlu berteriak. Ia akan terlihat dari cara ia menghadapi kehidupan. Ada satu hal lagi yang sering tidak disadari manusia. Semakin banyak seseorang mengetahui sesuatu, semakin besar godaan untuk merasa bahwa dirinya telah mengetahui segalanya. Dan disitulah kesombongan mulai tumbuh. Bukan selalu melalui kata-kata kasar. Kadang kesombongan datang dengan pakaian yang sangat rapi, dengan bahasa yang sangat ilmiah, dengan jabatan yang sangat tinggi, dengan gelar yang panjang, dengan prestasi yang mengagumkan. Dari luar terlihat seperti kecerdasan, namun di dalamnya mungkin terdapat keyakinan bahwa hanya dirinya yang layak dipercaya. Bayangkan seseorang berdiri di atas sebuah menara. Dari tempat yang tinggi, ia dapat melihat begitu banyak hal. Jalan-jalan terlihat kecil,
Rumah-rumah terlihat kecil, manusia terlihat sangat kecil. Tetapi semakin tinggi ia berdiri, semakin mudah ia lupa bahwa dirinya juga hanyalah manusia. Begitulah ketika pengetahuan tidak disertai kerendahan hati. Seseorang bisa mengetahui banyak hal, tetapi tetap tidak memahami kehidupan. Ia bisa mengkoreksi kesalahan orang lain, tetapi tidak mampu mengakui kesalahannya sendiri. Ia bisa memberikan nasihat kepada semua orang, tetapi tidak pernah mau menerima nasihat. Ia selalu ingin menjadi orang terakhir yang berbicara, selalu ingin menjadi yang paling benar, selalu ingin memenangkan percakapan. Padahal orang yang benar-benar bijaksana tidak takut mengatakan, "Aku belum tahu." Kalimat sederhana itu justru menunjukkan kedewasaan, karena semakin dalam seseorang memahami kehidupan, semakin ia menyadari betapa luasnya sesuatu yang belum ia pahami. Laut tidak menjadi dangkal hanya karena seseorang belum pernah menyelaminya. Begitu pula kehidupan. Ada begitu banyak hal yang belum kita mengerti. Ada manusia yang tidak kita pahami. Ada kejadian yang baru kita mengerti bertahun-tahun kemudian. Ada luka yang dahulu kita anggap sebagai kehancuran, tetapi ternyata menjadi pintu menuju kedewasaan. Dan mungkin suatu hari nanti, kamu akan melihat kembali masa-masa ketika kamu diremehkan. Kamu akan mengingat orang-orang yang dulu tidak percaya kepadamu. Kamu akan mengingat bagaimana pendapatmu diabaikan. Kamu akan mengingat bagaimana mereka melihatmu hanya dari apa yang tidak kamu miliki. Tetapi, mungkin saat itu kamu tidak lagi marah. Kamu justru tersenyum. Karena kamu akhirnya mengerti. Mereka memang hanya mengenal bagian kecil dari perjalananmu. Mereka tidak melihat malam-malam ketika kamu berjuang. Mereka tidak melihat saat kamu belajar dari kegagalan. Mereka tidak melihat ketika kamu menahan diri untuk tidak menyerah. Mereka hanya melihat hasil akhirnya. Dan itu tidak apa-apa. Tidak semua orang harus menyaksikan prosesmu. Ada perjuangan yang memang lebih baik berlangsung dalam diam. Ada pertumbuhan yang tidak membutuhkan penonton. Ada kemenangan yang tidak perlu diumumkan. Karena terkadang perubahan terbesar dalam hidup seseorang terjadi ketika tidak ada satupun orang yang bertepuk tangan. Kamu belajar, kamu jatuh, kamu bangkit, kamu mencoba lagi, dan perlahan kamu menjadi seseorang yang berbeda. Bukan seseorang yang lebih tinggi dari orang lain, tetapi seseorang yang lebih dalam dari dirimu yang dahulu. Itulah yang harus kamu kejar, bukan gelar untuk membuat orang lain kagum. Bukan jabatan untuk membuat orang lain takut. Bukan pencapaian untuk membungkam mereka yang pernah meremehkanmu. Kejar kualitas, kejar kedewasaan, kejar kebijaksanaan. Karena pada akhirnya manusia mungkin lupa apa gelarmu. Mereka mungkin lupa jabatanmu. Mereka mungkin lupa berapa banyak penghargaan yang pernah kamu dapatkan. Tetapi mereka akan mengingat bagaimana perasaan mereka ketika berada di dekatmu. Apakah mereka merasa dihargai? Apakah mereka merasa didengarkan? Apakah mereka merasa aman? Apakah kehadiranmu membawa ketenangan? Itulah jejak yang jauh lebih sulit dihapus. Jadi jika hari ini kamu masih merasa tidak terlihat, tenanglah. Tidak terlihat bukan berarti tidak berharga. Tidak dipuji bukan berarti tidak memiliki kemampuan. Tidak memiliki gelar bukan berarti tidak memiliki ilmu. Dan tidak mendapatkan pengakuan bukan berarti perjalananmu gagal. Mungkin kamu hanya sedang berada di fase ketika akar sedang tumbuh. Dan ingat, akar selalu bekerja dalam gelap. Tidak ada yang melihatnya, tidak ada yang memujinya, tidak ada yang bertepuk tangan ketika ia semakin dalam. Tetapi justru akar itulah yang suatu hari membuat pohon mampu berdiri menghadapi badai. Maka jangan malu dengan prosesmu. Jangan rendah diri karena jalanmu berbeda. Jangan biarkan penilaian manusia membuatmu lupa pada nilai dirimu sendiri. Jika kamu memang ingin belajar, teruslah belajar. Jika kamu ingin berkembang, teruslah berkembang. Jika kamu pernah gagal, ambil pelajarannya. Jika kamu pernah diremehkan, gunakan pengalaman itu untuk menjadi lebih kuat, bukan lebih pahit. Dan jika suatu hari mereka akhirnya menyadari nilaimu, biarkan itu menjadi urusan mereka. Kamu tidak perlu mengatakan, "Aku sudah bilang."
kamu tidak perlu mengingatkan mereka tentang bagaimana mereka dahulu memperlakukanmu, karena orang yang benar-benar telah bertumbuh tidak membutuhkan kesempatan untuk mempermalukan orang lain. Ia hanya melanjutkan perjalanan, diam, tenang, tetapi semakin kuat, dan mungkin itulah kemenanganmu yang sebenarnya. Bukan ketika orang-orang yang meremehkanmu akhirnya mengakui bahwa mereka salah, tetapi ketika pengakuan mereka sudah tidak lagi kamu butuhkan. Ketika kamu mampu berdiri tanpa tepuk tangan, ketika kamu mampu berjalan tanpa sorotan, ketika kamu mampu belajar tanpa harus dipuji, ketika kamu mampu menjadi baik tanpa membutuhkan penghargaan, dan ketika kamu akhirnya memahami bahwa nilai dirimu tidak pernah ditentukan oleh cara orang lain memandangmu. Mereka boleh melihat sampulnya, mereka boleh menilai dari luarnya, mereka boleh menganggapmu biasa. Tetapi kamu tahu perjalanan yang telah kamu lalui, kamu tahu luka yang telah kamu sembuhkan, kamu tahu kegagalan yang telah kamu lewati. Kamu tahu malam-malam panjang ketika kamu hampir menyerah, tetapi tetap memilih bertahan. Dan semua itu adalah bagian dari pendidikan yang tidak tercetak di atas kertas. Jadi teruslah belajar, teruslah rendah hati. Jangan berhenti bertumbuh, karena suatu hari nanti, tanpa kamu sadari, orang-orang tidak lagi bertanya tentang gelar yang kamu miliki. Mereka akan datang kepadamu untuk meminta pandangan. Bukan karena namamu terlihat besar, tetapi karena pengalamanmu telah membuat kata-katamu memiliki bobot. Bukan karena kamu paling banyak bicara, tetapi karena kamu tahu kapan harus berbicara. Bukan karena kamu selalu merasa benar, tetapi karena kamu cukup rendah hati untuk mengakui ketika kamu salah. Dan saat hari itu datang, jangan berubah menjadi orang yang dahulu pernah meremehkanmu. Tetaplah menjadi dirimu, tetaplah sederhana, tetaplah belajar, tetaplah rendah hati. Karena mungkin itulah alasan mengapa kehidupan membiarkanmu berjalan melalui jalan yang panjang. Agar kamu tidak hanya menjadi seseorang yang tahu banyak hal, tetapi menjadi seseorang yang memahami arti kehidupan. Dan jika hari ini tidak ada yang melihat nilaimu, tidak apa-apa, teruslah tumbuh. Karena bunga tidak mekar untuk membuktikan bahwa ia lebih indah daripada bunga lain. Ia hanya mekar karena memang waktunya telah tiba.